Awas ya Pak, wow kayunya kebakar Pak, sarung. Nah ini ayam yang udah ditangkap tadi langsung dibakar di lokasi. Dan uniknya bulunya ini nggak dicabut, tapi langsung ikut dibakar ya Pak ya? Iya. Kalau mangut di pesisir utara biasanya menggunakan ikan yang sudah diasap. Tapi kalau di sini biasa menggunakan ikan tongkol yang sudah dipidang ya Bu ya? Iya. Jadi rasa si ikan ini lebih gurih dan lembut, apalagi dipadu dengan kuah yang manis dan asam. Jadi waktu bikin serabi itu nggak perlu dibalik, karena wajan dan tutupnya terbuat dari tanah liat, jadi panasnya lebih merata. Sekilas tampilan jangan podonya, hampir seperti jangan rebung, tapi nggak ada aroma pesingnya. Rasa manis, gurih, dan lezatnya kuat banget. Jadi masyarakat daerah sini sudah terbiasa untuk melakukan tradisi ngelampet. Nah, ngelampet sendiri itu dalam bahasa untuk rasa bersyukur karena masyarakat daerah sudah diberikan mata air yang berlimpah ya Pak ya, dan dimanfaatkan untuk irigasi. Sugeng siang lur, piye kabare? Apik to? Namaku Gatot. Aku pemuda asli Jawa Tengah. Sekarang kita masak ikan pindang tongkol yuk. Persiapan untuk buka puasa. Bu, meh rampung nih Bu. Nah, jadi waktu Lebaran biasa yang dimasak itu kan opor ayam. Nah, kalau di masyarakat daerah sini justru yang dicari jenis ikan tongkol seperti ini ya Bu. Biasa dimasak apa Bu? Mangut. Dimasak mangut. Jadi kalau Lebaran di sekitar sini, jangan harap yo menemukan opor ayam. Karena mereka lebih suka memasak ikan pindang tongkol seperti ini. Apalagi kalau dimasak jadi mangut. Loh, siapa sih yang berani nolak? Gambaran paling sederhana dari mangut adalah gulai pedas bernuansa Jawa. Biasanya menggunakan bumbu kuning dipadukan dengan santan yang kental. Bumbu yang digunakan juga biasanya sangat lengkap. Jadi selain bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, ada juga tambahan kemiri, jahe, dan ketumbar. Ikan pindangnya yuk jangan lupa dibelah dulu, terus dipotong-potong, terus buang bagian durinya. Jadi makannya nanti lebih enak. Sip, tinggal masak ya. Tumis semua bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit air. Terus masukkan ikannya. Sampun Ibu, cekap nggih. Kalau mangut di pesisir utara biasanya menggunakan ikan yang sudah diasap. Tapi kalau di sini biasa menggunakan ikan tongkol yang sudah dipidang ya Bu ya. Masing-masing punya kekhasan ya. Mangut dengan bahan dasar ikan asap punya aroma dan rasa yang khas. Begitu juga dengan mangut dari ikan pindang seperti ini. Pokoknya sama-sama enak kok. Selain ikan, kasih tambahan tahu juga enak ya. Kalau kamu mau tambahin tempe juga cocok. Yang penting rasa dan aromanya tidak sekuat ikan pindangnya. Jadi nggak bentrok rasanya. Wah, kayak wis mateng iki. Wis kuat aku pengen icipi. Ayo, Mbak Tika, Bu Leha, kita makan mangut pindang tongkolnya. Jadi ada perbedaan rasa antara mangut yang ada di daerah Mataram sama di daerah Pantura. Kalau di daerah Mataram rasanya lebih halus, tapi kalau di daerah Pantura rasanya lebih kuat, yaitu dari rasa asin, pedas, dan gurihnya ya. Nambah Bu, monggo Bu. Pedas banget. Iya. Maklum lur, Pantura keras. Tapi rasanya bikin seger ya. Cocok iki buat menu buka puasa. Bikin keringet langsung gobios. Lur, masih di Kabupaten Kendal Ki. Sekarang pindah ke dekat pesisir. Tepatnya di Desa Tambasari. Aku lagi bantu ngurusin ikan-ikan tongkol ini. Wah, lumayan banyak yo ikannya. Tebak, ikan-ikan ini mau kita apain ayo?
Jadi di Desa Tambaksari ini adalah tempat sentral pengolahan pindang tongkol ya Mas ya? Iya. Nah, ini setelah dicuci, dibungkus dengan koran. Agar nanti waktu direbus, dagingnya nggak pecah. Ngoten Mas, nggih? Nggih. Biasanya, ikan yang paling sering digunakan untuk diolah jadi pindang adalah ikan layang atau ikan lainnya yang berukuran kecil-kecil. Tapi kalau di Kendal ini, justru ikan-ikan tongkol inilah yang biasa diolah jadi pindang. Pada dasarnya, pindang adalah hasil olahan ikan dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Ini Mbak, tambah garam Mbak. Setelah dibungkus koran, pindang tongkolnya ini dikasih garam. Nah, uniknya itu posisinya di atas. Karena kalau ditaruh di dalamnya, makin asin ya Mas ya? Penggaraman yang pertama ini lebih bertujuan untuk menambah cita rasa. Makanya, letak garamnya berada di luar ya, biar nggak terlalu asin. Oh, kalau semua garam berada di dalam sih, nanti malah jadi ikan asin. Desa Tambaksari ini menjadi salah satu sentra pengolahan ikan pindang di Kabupaten Kendal. Satu tempat seperti ini biasa mengolah ikan pindang sekitar 2 hingga 6 ton dalam sehari. Ikan tongkol yang sudah dibungkus kemudian disusun beberapa tumpuk. Biasanya, satu tumpuk ini bisa mencapai 25 kg. Jangan lupa beri penahan dengan bambu seperti ini. Jadi saat ditumpuk, ikannya tidak langsung tertimpa besek di atasnya. Tahap terakhir, tinggal direbus ya. Berbeda dengan perebusan pindang ikan yang berukuran kecil, yang hanya butuh waktu beberapa menit. Tapi kalau ikannya segede-gede ini yuk, jelas lebih lama. Wah, buat ya Mas. Kesannya oke Mas, oke. Karena daging pindangnya ini tebel banget, jadi butuh waktu lama buat ngerebus. Paling nggak 1 jam lebih ya Pak ya? Tuh, 1 jam lebih. Ambil lagi Pak. Minimal butuh waktu 1 jam 15 menit. Nah, sekali merebus biasanya langsung 4 tumpuk. Yuk kurang lebih minimal 1 ton lah. Wah, wis. Tak jam punjul ki Mas. Hasil olahan pindang adalah produk awetan ikan dengan kadar garam yang rendah. Jadi jelas beda ya dengan ikan asin. Setelah diangkat dan ditiriskan, ikan pindang masih diberi tambahan sedikit garam di bagian luar bungkusannya. Nah, dengan begini, pindang tongkol ini bisa bertahan sampai 1 minggu loh. Oh iya, pindang tongkol jenis ini biasanya laris manis di masyarakat sekitar pegunungan. Pokoknya daerah yang jarang bisa ditemukan ikan laut. Makanya, lebih nyari ikan yang masih bisa bertahan lama, tapi rasanya juga tetap enak. Lur, masak olahan lain yuk yang cocok untuk buka puasa lagi. Oh, masih dari pindang tongkol ini tentu. Sekarang kalian mau masak lagi nih, sesuatu dari tongkol. Yang pertama, tongkolnya sudah digoreng dulu. Kira-kira mau masak apa ya? Nanti ya, aku kasih tahu. Goreng dulu. Nah, ikan pindang tongkol yang digoreng sudah dipotong, dibelah dan diambil durinya yo. Gak usah terlalu garing, cukup sampai sedikit kecoklatan. Tujuannya biar saat diolah, teksturnya lebih kering dan tidak mudah hancur. Nah, di sana Mbak Tika dan Mbak Lur lagi nyiapin bumbu-bumbunya. Ada yang nyiapin bumbu-bumbu, ada juga yang nyiapin wortel, timun, dan nanas. Loh kok bahan-bahannya banyak yo? Mau dimasak apa toh sebenarnya? Pak, wis panas sih minyak ini. Yuk. Sebenarnya tongkol ini mau dimasak acar. Nah, kalau di sini biasa ditambah dengan daun koropelik kan, Pak ya. Nah, tujuannya agar bisa lebih wangi.
Daun koropeli adalah daun yang sering digunakan untuk bumbu kari. Ini yang membedakan olahan acar ikan di Kendal ini. Walaupun bahannya kelihatan banyak, masaknya ndak bikin ribet kok lur. Cukup tumis bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, dan garam. Masukkan juga cabai, daun koropeli, dan bumbu lainnya. Kemudian setelah ikannya masuk, tambahan juga irisan timun, wortel, dan nanas. Oh iya, kasih sedikit cuka juga ya. Nggak usah banyak-banyak. Aduk-aduk sebentar, terus langsung diangkat. Oh, nggak usah nunggu bahan lainnya layu. Karena khasnya acar pindang ya begini. Timun, wortel, dan nanasnya masih seger. Makanya ikannya digoreng sebelumnya. Biar masak acarnya nggak terlalu lama. Wah, kira-kira gimana ya rasanya? Paduan ikan pindang tongkol dan acar seperti ini. Jadi rasa si ikan ini lebih gurih dan lembut, apalagi dipadu dengan kuah yang manis dan asam. Dan ditambah seger ya Bu ya. Ayo Mbak, nama Mbak. Sugeng siang rencang-rencang. Piye kabare? Apik toh? Gimana puasanya? Lancar juga toh? Masih ketemu lagi dengan aku, Gatot, Cah Jawa asli. Kali ini aku ada di Desa Bendosari. Walaupun masih di wilayah Kabupaten Kendal, tapi udaranya sudah sejuk ya. Lah wong udah deket banget kok dengan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Lagi mau bikin serabi. Nah, ini bahannya ada kelapa biar gurih. Nah, aku sekarang lagi bantuin bikin kincau atau air gulanya. Serabi adalah salah satu jajanan tradisional yang memiliki banyak jenis. Kalau dari daerah asalnya, ada dari tanah Pasundan yang disebut dengan surabi. Ada juga serabi khas Jawa yang berkembang di sekitar Solo. Kalau dari rasanya, juga ada beberapa jenis. Ada serabi yang manis, dan ada juga serabi yang cita rasanya lebih gurih. Kalau serabi di sini sih, sebenarnya termasuk serabi yang bercita rasa gurih. Karena menggunakan bahan dasar tepung beras yang diberi dengan parutan kelapanya langsung. Sedikit beda ya, dengan serabi Solo yang menggunakan santan. Kebanyakan serabi yang masih tradisional biasanya menggunakan kinco atau air gula saat dihidangkan. Kalau bahan kinco atau air gulanya sih sama yo, menggunakan campuran santan dan gula merah. Makin kental santannya, rasanya makin enak yo. Oh iya, kasih sedikit dengan tepung maizena juga, agar lebih kental teksturnya. Ojo lali, kasih juga sedikit daun pandan, si hijau yang bisa membuat aroma masakan jadi lebih menggoda. Sip, sekarang kita masak serabinya. Adonan serabi yang sudah jadi langsung dimasak dalam wajan dari tanah liat ini. Sebenarnya, serabi adalah pancake atau panekuk dengan cita rasa lokal yo. Lawang bentuk dan cara membuatnya mirip banget. Jadi waktu bikin serabi itu nggak perlu dibalik, karena wajan dan tutupnya terbuat dari tanah liat, jadi panasnya lebih merata. Jadi kayak di oven yuk, soalnya panasnya tersebar dari bawah sampai atasnya. Itu karena sifat dari wajan dan tutupnya yang bisa menyebarkan panas lebih merata. Itu cerita kalau kamu masak serabi dengan wajan dari logam.
Kalau itu sih ya harus dibalik. Kalau ndak ya sudah pasti bakal gosong serabinya. Masih di Dusun Jeglong, Desa Bendosari, Plantungan. Aku lagi mau tebang pohon kelapa. Kelapanya belum terlalu tinggi kok. Batangnya baru sekitar 2 meter. Sedangkan daunnya baru sekitar 6 meteran. Tapi pohon kelapa ini harus segera ditebang yo. Kali ini aku lagi mau nebang pohon kelapa karena kebetulan tumbuhnya itu di dekat rumah warga. Yang ditakutkan nanti kalau kelapanya jatuh bisa mengenai anak-anak dan akhirnya ditebang. Kalau sudah tinggi, nanti malah bahaya. Buah atau daun keringnya bisa jatuh kena rumah. Atau lebih bahaya lagi kalau kena orang. Lah wong tumbuhnya mepet banget dengan rumah begini. Jadi harus kita tumbangkan sebelum bertambah besar. Wah, ini Pak. Oh iya, walaupun pohonnya masih kecil, harus tetap hati-hati yo. Biar jatuhnya nggak mengenai rumah. Makanya setelah daun-daunnya dipotong, pohon kelapanya harus diikat dengan tali juga. Agar arah jatuhnya bisa kita kendalikan. Biasanya saat menebang pohon kelapa dimulai dengan menggunakan kapak seperti ini. Tujuannya untuk membuka satu sisinya. Kemana arah pohon jatuh biasanya sama dengan sisi bukaan kapaknya. Setelah itu penebangan dilanjutkan dengan gergaji. Masih menggunakan gergaji tradisional ya. Untuk menebang pohon seperti ini biasanya menggunakan gergaji dengan 2 pegangan. Satu di masing-masing ujungnya. Jadi bisa kerjasama yo. Pun saat aku dorong gergaji, Pak Amin yang narik. Begitu pula sebaliknya. Oh tuh, jadi cepet kan? Tidak perlu terlalu lama. Pohon kelapa sudah bisa kita tumbangkan. Oh iya, mumpung habis tebang pohon kelapa, kita ambil pondonya yuk. Kata Pak Amin, bisa dimakan loh. Pondo atau umbut kelapa adalah bagian dari batang kelapa yang paling atas. Biasanya masih lunak dan bagian dalamnya berwarna putih. Wah, lumayan akeh Ki pondok kelapanya. Aku mau bawa pulang buat dimasak sekalian. Lur, persiapan untuk berbuka puasa Ki. Enaknya makan apa ya? Ada yang menarik nih untuk menu buka puasa. Umbut atau pondok pohon kelapa sudah biasa dijadikan berbagai olahan makanan sejak zaman dulu. Olahan dari umbut kelapa ini terbilang istimewa. Lah wong harus nunggu ada yang nebang pohon kelapa dulu. Kan tidak mesti setiap tahun ada yang nebang kelapa. Kalau pondonya udah dipotong-potong begini, bentuknya jadi mirip rebung ya. Tapi rasanya yuk jelas beda. Gampang. Nanti kalau udah selesai dirajang, pondonya bakal dimasak, jangan pondo. Barengan dengan tahu dan kacang sener. Ya Mbak ya? Oke. Jangan pondo ini akan kita buat berkuah. Bumbunya hampir sama dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dengan kuah santan. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, merica, lengkuas, dan kunyit. Lah toh, mirip dengan bumbu halus buat gulai atau opor. Tahap pertama, kita rebus dulu irisan pondok kelapanya. Sebelum dimasak, ini baiknya direbus dulu agar pori-porinya bisa kebuka dan bumbunya gampang meresap. Selain itu, biar lebih empuk juga ya.
Umbut kelapa biasanya direbus sekitar 30 menit sampai agak lemes atau lunak teksturnya. Setelah itu langsung kita masak. Tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga daun salam dan serai yang sudah digeprek sebelumnya. Kalau sudah wangi, beri sedikit air yo, biar nggak gosong. Cabai. Setelah mendidih, baru kita masukkan umbut kelapa yang sudah direbus tadi. Masukkan juga tambahan kacang senerek dan tahunya. Ibu, santan Ibu. Terakhir, baru masukkan santan yang kental. Sebenarnya, umbut kelapa seperti ini enak dimasak apa saja. Mau makanan berkuah atau kering, mau ditumis, atau hanya direbus saja, semuanya enak. Lagi-lagi kenapa sih kupat selalu dikaitkan dengan Lebaran? Sebenarnya, banyak orang yang percaya kalau kata kupat itu sendiri adalah akronim dari ngaku lepat, yang artinya mengakui segala kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi cocok banget yo dengan suasana Lebaran. Sekilas tampilan jangan podonya, hampir seperti jangan rebung. Tapi nggak ada aroma pesingnya. Rasa manis, gurih, dan lezatnya kuat banget. Apalagi ditambah kupat sama kerupuk, makin enak deh. Bu, namanya Bu? Lah, wong mentahnya aja udah enak, apalagi udah matang begini. Wena apple. Menyambut bulan Ramadan, aku mau mengikuti tradisi ngelampet. Tapi seperti biasa, aku tak bantu masak-masak dulu. Bunyi. Nah, sekarang kita lagi bikin lepet. Biasa digunakan untuk acara ngelampet, yaitu dibungkusnya pakai daun bambu. Padahal biasanya pakai daun janur. Lepet adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang menggunakan beras ketan sebagai bahan utamanya. Biasanya, beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa dibungkus dengan janur memanjang. Tapi beda dengan lepet di sini, harus menggunakan bungkus daun bambu. Nah, jadi buat bungkus lepet ini menggunakan daun bambu apus. Karena lebih lebar, Bu, ya, dan lebih gampang. Sebenarnya, jauh sebelum lepet yang dibungkus dengan janur atau daun kelapa yang muda, di desa ini lebih dulu lepet yang menggunakan bungkus daun bambu seperti ini. Selain lepet, tentu ada juga kupat. Kupat dan lepet kan nggak bisa dipisahkan yo, saling melengkapi satu sama lain. Kupat atau ketupat adalah makanan tradisional dari Indonesia yang terbuat dari beras, kemudian dibungkus dengan anyaman janur. Ayo, ada kupat, ada lepet. Udah kayak mau lebaran yo. Ya memang bentar lagi juga kan lebaran. Selain di acara lebaran, kupat dan lepet biasanya ada di beberapa acara tradisi, terutama di lingkungan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai luhur dari para leluhur. Pada tradisi ngelampet ini, selain menggunakan lepet, ini juga menggunakan ketupat. Hampir seperti lebaran ya, Bu, ya? Nah, ini untuk proses masaknya butuh berjam-jam. Ya, Bu, masukin, Bu. Oh iya, selain kupat dan lepet, ada juga urap yang harus kita persiapkan. Urap ini akan kita gunakan untuk membuat nasi bucu. Nasi bucu adalah salah satu varian tumpeng yang lebih dikenal di sekitar Wonosobo.
lokasinya yang sangat berdekatan, ya ndak heran kalau kebudayaan saling mempengaruhi yo. Walaupun sama-sama berbentuk kerucut, nasi bucu biasanya sudah ada sayur ataupun lauk di dalamnya. Kalau nasi bucu di Desa Bendosari ini, isinya ya urapannya kita masak ini. Untuk tradisi ngelampet yang akan kita lakukan, nasi bucu yang dibutuhkan tidak tanggung-tanggung yo, harus 7. Oke. Nah, setelah nasi bucu dicetak dalam ceting, selanjutnya dibungkus dengan belarak atau daun kelapa yang sudah tua, agar mudah saat membawanya. Sekarang, saatnya melakukan upacara tradisi ngelampet. Tradisi ngelampet kali ini bertepatan dilakukan sebelum bulan Ramadan. Jadi masyarakat daerah sini sudah terbiasa untuk melakukan tradisi ngelampet. Nah, ngelampet sendiri itu dalam bahasa untuk rasa bersyukur karena masyarakat daerah sudah diberikan mata air yang berlimpah ya Pak ya. Betul. Dan dimanfaatkan untuk irigasi. Air yang melimpah inilah yang menghidupi denyut nadi masyarakat. Makanya, biasanya tradisi ngelampet ini dilakukan sebelum masa tanam padi dimulai, dengan harapan agar keberadaan air tetap melimpah, jadi bisa mencukupi untuk pengairan sawah. Oh iya, sambil berjalan dari dusun ke tempat dilaksanakannya tradisi ngelampet, biasanya tokoh desa meninggalkan procot di sekitar pertemuan dua irigasi. Nah, jadi procot ini biasa ditaruh di beberapa titik. Salah satunya di sini apa ya? Iya. Nah, tujuannya untuk diberikan kepada masyarakat yang mengolah irigasi ini. Betul. Procot adalah bungkusan dari daun pisang yang berisi nasi lengkap dengan lauknya. Kalau zaman dulu, procot yang ditinggalkan di sekitar aliran air diperuntukkan sebagai sesaji. Kalau sekarang sih, lebih untuk orang yang membersihkan aliran irigasi ya. Hitung-hitung berbagi rezeki. Acara ngelampet ini dilakukan di dekat pertemuan dua irigasi utama yang ada di desa ini. Biasanya, tradisi ini dimulai dengan ritual penyembelihan 7 ekor ayam. Ayam yang pertama dipotong harus berwarna putih ya. Sedangkan ayam kedua dan seterusnya bebas, mau apa aja. Yang penting masih ayam kampung. Ini adalah salah satu rangkaian dari tradisi ngelampet, yaitu melakukan penyembelihan ayam di aliran sungai. Dan nanti ayamnya langsung dihanyutkan. Ayam langsung disembeli di aliran air irigasi, bertujuan agar darahnya menyebar ke seluruh persawahan, dengan harapan tanamannya ikut kecipratan berkahnya. Tenang, di ujung sana ada yang bakal nangkap ayamnya lagi kok. Karena ayam yang dihanyutkan ini hanya sebagai simbolis persembahan saja. Setelahnya juga bisa ikut kita masak kok ayamnya. Nah, ini ayam yang udah ditangkap tadi langsung dibakar di lokasi. Dan uniknya, bulunya ini nggak dicabut, tapi langsung ikut dibakar ya Pak ya? Iya. Soalnya, kalau dibakar begini, bulunya akan hilang dengan sendirinya yo. Tuh, langsung hangus. Beda cerita, kalau ayamnya mau dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Kalau begitu yo jelas, perlu dicabuti dulu bulunya. Sekarang saatnya acara puncak dari rangkaian ngelampet, yaitu doa bersama. Doa dipimpin oleh imam dengan diselingi memberikan beberapa wejangan. Oh iya, ternyata ada alasannya yo, kenapa jumlah bucu dan ayamnya harus 7. Dalam bahasa Jawa, 7 disebut dengan pitu. Nah, dalam tradisi Jawa, kata pitu dikaitkan dengan kata pitutur, yang artinya nasihat atau peringatan.